dari sejumlah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan yang saya hormati pimpinan Jatman Majalengka khususnya dan provinsi Badal yang ikut mensiarkan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dan saya hormati pimpinan Jatman Majalengka khususnya serta anggotanya, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Tidak terlepas juga pimpinan Nahdlatul Ulama Majalengka dari Suriah, Tanfidiyah, dan banon-banon Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di Majalengka ini. Yang saya hormati panitia dalam penyelenggara apa ini penyelenggaranya, Khaul Masyayikh dan Jatman se-Jawa Barat beserta pilihan musyawarah. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan untuk saya bisa bertatap muka berwajah dengan min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sungguh kalimah la ilaha illallah akan menghilangkan terutama penyakit hati yang paling utama, ghaflah bi rabbihim, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang timbul pertanyaan, wajib atau tidak masuk tarekat, dan terkadang salah paham tentang terhadap tarekat itu sendiri. Artinya bagi orang yang ghaflah, lupa kepada Allah Ta'ala, dan banyak lupanya daripada tidak, maka terkadang Allah Ta'ala untuk memperingatkan hambanya diberi satu penyakit. Kalau tidak penyakit di dalam ekonominya atau di dalam pertaniannya, diberi kemerosotan. Supaya apa? Rujuk ilallah, rojaan ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita meningkatkan kesadarannya dari segala kealpaan atau kelalaian apa yang ada pada diri kita itu khususnya. Jadi kalau kita mengetahui pentingnya tarekat, disinilah apakah siapa sih yang ingin ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada yang Maha Kuasa, timbulnya kemaksiatan dan lain sebagainya karena kita ini banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat yang zahir atau maksiat yang batini dan lain-lain. Maka perlu kita masuk target itu untuk menghilangkan sifat-sifat ghaflah khususnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Saya ambil satu contoh saja dengan hadisnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang memasuk mukanya
batal wudu, maka keluarlah beberapa dosanya dari wajah, dari mukanya. Apakah wudu kita itu sudah mencapai batinnya? Ataukah wudu kita hanya sifatnya dohiri saja karena syara'an, syaratnya sholat, membaca Al-Quran. Kalau wudu kita saja mencapai batinnya, sangat luar biasa. Contohnya, sebelum wudu saja itu sudah hadir. Sebelum wudu saja tidak ada ucapan tidak ada. Sebab apa? Menerima datangnya wahyu datangnya waktu duhur atau asar, satu kehormatan untuk hambanya. Dan perlu diingat, Allah Ta'ala memberikan penghormatan terhadap hambanya yang mukmin. Apa diantaranya? Punten baik, seumpamanya seseorang mau kedatangan tamu kiai, pantas kalau rumahnya diganti, dibersihkan, diganti karpetna atau bumi jembuh naon di mana asalnya buka teuing istilah nama. Sebab tina mahabbahna ke para ulama, dan peribahasa mah juga duga nganjuk duga henteu meser karpet teh tina mahabbah masalah henteu mikir kayak duga ka mana ngabayarna. Ada kalanya juga pinjam dan sebagainya. Karena apa? Kacida mahabbahna ke para ulama. Tidak cukup dari itu. Setelah ketemu, rumah ini mendapat satu kehormatan karena dimasuki ulama. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi tidak dhaiful matan. Man nadhara ila wajhil alim fa fariha biha sa'atan fa fariha biha khalaqallahu min tilka nadharati malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat wajahnya orang-orang yang alim, maaf ya, bukan alimul kitab, tapi alimul billah, arifum billah, itu yang dimaksud. Alimul kitab banyak itu, tapi untuk alimul billah kita harus meniti jalan untuk menuju ke sana, tidak semudah itu. Sekejap mata, saatan itu bisa makna 1 jam, bisa makna sekejap mata. Dengan senang melihatnya wajah alim, fafariha biha khalaqallahu min tilka nadharati malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala seketika itu menciptakan malaikat itu sujud kehambaan Allah untuk memintakan ampun kepada orang yang melihat wajahnya orang-orang alim itu tadi ila yaumil qiyamah. Allah SWT. Dan kita telah memandang berapa sholihin, jadi kita punya tabungan berapa malaikat fil akhirah nanti yang menjadi saksi man nadhar ila wajhil alim. Itu baru tingkatan rumah kemasukan orang yang soleh atau kita mendatangi tempat orang yang soleh. Anak-anak kita, istri kita bisa melihat wajahnya minal ulama, ajengan kiai yang juga di mana wae, juga di Majalengka nyalira atau di Bandung, di mana menjalma soleh mah kita bisa melihat anak istri kita, cucu kita, walaupun belum sempurna, tapi pantulan nur yang didapati dari anak bayi sudah disodorkan atau diajak bertemu dengan aulia ilah,
itu nanti anak itu ketika dewasa tidak pangling dengan orang-orang yang telah dilihat dari kecilnya. Itu istimewanya. Itu. Nah, orang-orang yang mampu wudhunya mencapai batiniahnya, kalau kita tanyakan per waktu mungkin kita sholat mesti wudhu dahulu. Basuh muka saja sudah 3 kali. Ya kita menceritakan basuh muka dulu 3 kali, berarti kali 5 berapa? 15. Nah, 15 kali 1 bulan berarti 450 basuhan muka. Hasilnya apa? Apa cuma bersih? Atau ya tanawar, tambah cahaya karena hasilnya wudhu. Kalau semakin bercahaya akan semakin tawadhu, mutawadhian, bukan begini. Itu baru dari wudhu. Dan mata ini bagian yang kena air wudhu karena anggota muka, bukan anggota rasul. Al-udwan minar rasul, bukan. Ini mata termasuk jajaran muka ini. Mulut kita pun sama, termasuk kena basuhan air wudhu. Sudah kita tawadhu, mata kita selalu memandang siapapun baik karena min barakatil wudhu. Tidak pernah mencari kesalahan orang atau selalu istilahnya apa, mengintai ini kesalahannya apa, ini kesalahannya apa, buat untuk modal ini. Ya bisa saja kan. Nah itulah, demi mencari pengaruh menjual aibnya orang lain, bisa saja. Tapi kalau ininya bersih min barakatil wudhu, selalu memandangnya sahih, bagus. Ya. Kita contohkan, kalau hidung, bawah hidung ini dikasih minyak wangi, sekalipun memandang istrinya belum mandi tetap harum. Benar. Sebab bawah hidung pakai minyak. Coba kasih tai ayam, sekalipun cantik istrinya sendiri baru mandi tetap bau. Nah itu sama, kalau kita selalu mandang orang jelek, baiknya orang itu seperti apa tetap jelek. Nah itulah. Tapi kalau selalu memandang dengan baik, dikembalikan bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun wajahnya, ha huwa Abdullah, itulah hamba Allah. Benar di satu ayat memang, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang berani ngaku atqakum? Ayo. Gak berani siapapun. Tapi kita sepakat, kalau ditanya inna akramakum indallahi atqakum, saya jawab, ngacung saya, atqakum wa akraminkum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman satu ayat lagi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimat fattabi'uni ini jelas sekali mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama'. Siapa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan ikutilah aku, inna akramakum indallahi atqakum wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsirkan Quran dah mudah, ada tafsir syari, ada yang mudah. Masyiral muslimin al hadirin rahimakumullah. Nah, mata
ini akan selalu baik. Yang kedua, mulut. Mulut pun akan terjaga dari kata-kata yang kurang santun, kata-kata yang kurang terpuji. Selalu mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, memandang orang dengan pandangan-pandangan yang baik. Sebab kebiasaan seseorang bagaimana kebiasaannya. Ini baru mulut. Kalau kita ini biasa mengikuti sunnah baginda Nabi, biasa pakai tangan kanan, masukkan baju lengannya, sudah terbiasa, ya otomatis kanannya tidak usah diperintah, otomatis refleks, nanti melepas ke tangan kiri. Masuk kamar mandi pun biasa mengikuti sunnah baginda Nabi, pertama menghitung, memang takut kalau salah 1, 2, 3 nanti mundur lagi apa gimana. Kaki kiri dulu yang masuk, baru kaki kanan. Di samping sunnah ada rahasia luar biasa. Rahasianya apa? Di kamar mandi ini kalau seorang sudah masuk kamar mandi, baiknya jangan buru-buru masuk. Sebab pengaruh yang lain masih ada di situ. Nah, maka disunahkan pakai kaki kiri. Aroma yang ada sebab menjadikan penyakit di kamar mandi tidak akan masuk ke jantung, pasti ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan. Itu kaki kiri dulu, sehingga tidak masuk jantung. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah segala bibit penyakit yang dari kamar mandi itu sebetulnya ngantem kepada kita, kita selamat sebab ittiba sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma shalli alaihi. Itu diantaranya luar biasa. Jadi bukan sekadar sunnah pahala saja, tapi sangat luar biasa. Ini satu. Nah, kalau sudah kebiasaannya ikut sunnah Nabi, refleks yang keluar. Mulut pun sama, dibiasakan la ilaha illallah, subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, dan kata-kata yang baik. Begitu kakinya nyandung batu, kebiasaannya alhamdulillah kan mengucapkan alhamdulillah, refleks itu, padahal kakinya sakit. Yang biasa mengucapkan subhanallah, ya subhanallah. Yang biasanya innalillah, ya innalillah. Yang biasanya selawat, selawat. Yang biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Tapi kebiasaannya mengumpat, ngatain apa, kaki 4 yang keluar. Ya kaki 4 lah yang keluar, kebiasaannya biasa mengucapkan kaki 4. Yang suka bahayanya mulut kecil, soghirun jirmuhum, kecil tidak bertulang lidah itu, tapi bahayanya luar biasa. Tapi kalau menyentuh wudhunya, disitulah membantu membersihkan, apalagi dibantu sangat kuat sekali bahwa kita itu maaf saja setiap hari mandi berapa kali? Ada yang 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau musim halodo, aduh, panasnya tambah. Itu diantaranya. Nah, kita wudhu berapa kali setiap 1 hari 1 malam? Itu diantaranya. Kita dapat alat pembersih itu, kita punya apa? Air. Air yang disahkan untuk air mengambil kita wudhu. Tidak ada alatnya seperti air. Hati ini pernah dicuci seberapa kali setiap hari? Tempatnya kibir, tempatnya anania, egoisme, tempatnya hikid, tempatnya drengki, tempatnya hasud, semua tumplek belak di sini banyaknya. Sadar atau tidak?
Orang mandi saja ingin pakai minyak harum atau sabun yang harum. Apakah hati kita juga tidak menginginkan ada aroma yang luar biasa, menggantikan sifat-sifat yang kurang terpuji di hati kita? Berapa karatnya, karatan. Kalau zahir sih jelas diwudui dengan dan mandi. Nah kalau ini apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh itu diantaranya. Supaya apa? Bersih. Didukung lagi oleh apa? Al-madad. Didapati dari siapa? Makanya mursyid-mursyid Torekoh yang atas ulamanya besar-besar, rata-rata qutbil ghar, Sultanul Aulia rata, Sultanul Aulia istilahan. Jadi umpamanya kita nyebut Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abil Hasan Syadili, Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, tidak apa-apa. Memang jabatan beliau termasuk qutbil aqtab, wadhil zaman dan sebagainya. Mengapa orang-orang itu dijadikan yang demikian? Wasitoh, orang-orang ahli la ilaha illallah, supaya cepat usul. Ada yang kapalnya besar, ada yang kapalnya kecil, tapi itu bukan untuk tandingan. Ini yang menyebabkan salah paham ini. Terkadang orang awam karena tidak tahu, ya maklum. Ayo Syekh Abdul Qadir Jilani dengan wali ini tinggi mana pangkatnya? Nah inilah. Lah pendapat ente gimana? Ya tinggi ini salah, tinggi ente. Iya kan? Nah itulah. Dari situlah aulia-aulia itu diberi khususiyah. Dari mana khususiyahnya? Min bahri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa meraih bahru la ilaha illallah. Loh, itulah hebatnya. Besok di yaumil mahsyar bangkit semuanya. Yang Naqsyabandiyah, yang Qadiriyah, Syadiliyah, Syatoriyah, Tijaniyah, Idrisiyah bangkit untuk apa? Tangan, kepanjangan tangan bagi Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kalau kita memahami membaca manaqib, boleh silahkan baca manaqib total, tapi dalam mengartikan yang sekiranya awam tidak paham, jangan sampai orang awam itu nanti salah paham. Salah bukan untuk Tarekat Tijani saja, tapi karena Syekh Ahmad kewajiban memelihara anak muridnya, maka supaya anak muridnya tidak begini perjalanannya. Apa hadisnya Rasulullah? Ja'ani Jibril wal Mikail wa Israfil wa Israil, mengatakan kepada saya, barang siapa membaca salawat kepadamu ya Muhammad, malaikat Jibril, kelak apabila di Siratal Mustaqim akan aku beberkan sayapku untuk umatmu meniti Siratal Mustaqim. Jadi tidak melalui Siratal Mustaqim lagi. Kata malaikat Mikail, barang siapa membacakan selawat kepadamu ya Muhammad, aku usahakan supaya rezekinya tidak putus. Dan malaikat Israfil, barang siapa membacakan selawat kepadamu ya Muhammad, akan aku payungi kelak di yaumil mahsyar. Dan yang terakhir Sayyidina Israel, barang siapa membacakan selawat kepadamu ya Muhammad, aku cabut nyawanya, bagikan pengantin baru. Luar biasa kan? Nah, ini dari hadis itu. Jadi ulama itu bukan cemplang-cemplong asal ngomong. Itu ada dasarnya, tidak sembarang. Tapi awam berbeda kalau tidak tahu. Sedangkan yang menerangkan saja terkadang dia juga tidak tahu. Itu repotnya di situ, timbul perpecahan-perpecahan dari situlah. Maka dari itu tolong
Yang belum waktunya jangan diajarkan dahulu, baca-baca saja. Berarti di mana kemnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau bersabda, ya Aziz anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardh. Ya sudah, tidak usah ditafsirkan, baca saja, enak gitu kan. Itu perlu pengertian tauhid ya, pengertian yang luar biasa. Artinya ya Aziz, hai zat yang maha mulia, yang berwibawa, ketinggianmu tidak ada satupun yang melebihinya, karena engkau wahdahu la syarikalah. Itu yang maksud ya Aziz anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardh. Tidak ada orang yang paling jelek amalannya, cuma saya di bumi ini. Itu tawaduknya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ini juga makna syukur juga bisa. Artinya kenikmatan yang kau berikan kepada aku menjadi sultanul aulia, itu diantaranya bisa penafsiran. Nah, tapi kalau kita sudah tahu dengan begitu, kita tahu pembatas-pembatas supaya orang awam ini tidak salah paham. Jangan sampai ta'alluq ketika kita berzikir kepada lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nanti kalau ke ta'alluq, oh walinya siapa? Sayyidi Muhammad Bahuddin Naqsyabandi, terus yang Sayyidi Syekh Bahuddin terus. Nah, itu jangan sampai kita terjadi begitu. Orang yang pakai kacamata jalan itu lihat primnya kacamata atau lihat kacanya ke sana? Ya, coba. Mestinya kita lihatnya ke sana, bukan lihat sambil jalan, lihat primnya ini. Nah, bisa kejeblok-jeblok itu nantinya. Nah itu orang Robitoh kan, itu bukan mendewakan kepada mursyid, bukan. Robitoh kita gitu, kita ingat bagaimana ketika guru kita mentalkin, membeah kita berjanji disaksikan guru mursyid tidak akan melakukan perbuatan dosa besar. Dan kita selalu ingat ajaran guru-guru mursyid kita, jangan sampai kamu jadi manusia yang ghaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngajinya kita fikih, selalu kita ingat kepada guru kita yang mengajarkan fikih. Jadi Robitoh itu luar biasa mendidik kita, jangan sampai melupakan jasa-jasa para guru kita, para kiai kita, para ulama kita. Terkadang penyakit kita ini lain, ngaji dengan ajengan Syiah. Nah, keajengan tersebut tinggalnya di desa, bukan karena bodoh. Yang ngajarnya Quran, Safinatun Najat, Safinatus Sholah, supaya orang awam itu tahu arkanus sholah, mubtilatus sholah, mubtilul wudu, nawakidul wudu. Itu aja dahulu biar paham. Lalu membaca Qurannya supaya fasih dulu dan mengerti sedikit-sedikit kan. Lalu ada anak yang belajar di situ, alhamdulillah hatam Quran, apal pun tidak, dan tujuannya belajar. Dia tahu Safinah, lulus dari situ atau lepas dari kiai tersebut, pindah ke satu pesantren, nahunya hebat, jurmiyahnya hebat, dari sampai sorof, jurmiyah sampai kepada Ibriti, sampai Alfiyah, Jawharatul Maknun, sampai mengerti bayan, mahani, mantiknya apa. Kitab yang dia belajar sampai I'anatul Talibin, Fathul Wahab, wah ketok semuanya. Pulang ke kampung, ini jalannya. Kamu udah mampir ke gurumu yang dulu ngajar? Oh ya, itu dulu bekas guru saya lah. Bekas katanya. Penyakit tuh. Yang begitu mau mendapatkan ilmu yang manfaat, dari mana manfaatnya? Tidak ada tulisnya untuk manfaat. Karena apa? Ingkar bisyai'in, mengatakan bekas. Nah, untuk bilang kendala. Ini
contoh saja perumpamaan. Kalau ada orang mati mau dimakamkan, dibawa dari rumah atau di masjid, saksikan para saudara, ini mayit baik ya. Masih ada enggak? Ada ya? Alhamdulillah masih ada. Padahal tidak masuk akal. Iya. Biasanya kita tahu yang mati ini betul suka kemasukan botol. Suka kemasukan botol. Lalu kita suruh menyaksikan orang itu baik. Dari mana baiknya? Dan kita menjawab baik. Aneh kan? Ternyata ini mengandung syafaat supaya dikurangi dosanya orang tersebut karena kesaksian kita berani mengatakan baik. Yang kedua, tutup buku. Sudah tutup buku, tutup. Ceritakan yang baik, jangan yang jelek. Untuk apa? Supaya anak-anaknya jangan kecewa mempunyai bapak yang begitu. Nilai di sini. Umpamanya ada anaknya si fulan yang begitulah hidupnya sampai matinya. Lama tidak ketemu dengan keluarganya dari pesantren kan pulang. Ya wajar, kangen. Kebetulan setelah pulang dia mampir ke satu yang dianggap orang tua atau sepuh atau pernah apa begitu. Lama kamu kemana nak? Alhamdulillah Pak atau Mang, saya sekarang pesantren sambil masuk sekolah. Bagus. Di mana? Di Ajengan Fulan. Bagus, luar biasa. Itu yang saya harapkan. Semoga kampung ini dengan kamu nanti akan maju dengan baik. Jangan kayak bapakmu dulu. Nah, inilah. Iya kan? Kita tidak sadar terkadang. Padahal kita sudah menyaksikan ketika matinya bapaknya, kita menyaksikan baik. Untuk menutup segala kejelekan-kejelekan di masa lalu. Tapi orang yang bijaksana lain. Kamu di mana nak? Lama tidak kelihatan. Sama pesantren dia, padahal yang tanya itu tahu bapaknya gimana. Langsung, ya ini ada. Saya ingin punya anak seperti Anda. Karena kamu mengangkat nama bapakmu. Luar biasa. Luar biasa. Diangkat. Tidak putus asa, tidak kecil hati. Loh itulah. Dan pembekalan kelak apabila dia sudah lulus bisa berdakwah dan sebagainya, bapaknya telah diakui oleh tokoh atau sepuh di kampungnya. Besar hati dia dalam berdakwah, tidak minder. Nah, saya tidak pantas jadi kiai, saya tidak pantas jadi ustaz karena ayah saya demikian, saya demikian. Tidak. Itu dihilangkan dari sebab kebijakan dengan mengucapkan saksikan ini baik ya, baik. Dan itu rahasianya di antaranya. Bagaimana kalau yang memberikan contoh min ahli thariqah? Ya sudah tepat sekali. Terakhir, ini tahunnya sudah mendekati tahun politik, saya peringatkan. Jangan sampai thariqahnya dibawa-bawa ke urusan politik. Cekurang sudah mah pepecah. Jangan sampai. Pribadinya mangga selamatkan thariqah tidak kepentingan politik. Setuju? Benar setuju? Saya agak ragu dipandang hanya ahli thariqah. Yang dipandang itu sekarang ahli thariqah, betul. Banyak, ayo kita jaga thariqah ini. Semakin menjulang, semakin mendapatkan kepercayaan. Itulah itu pentingnya di sini. Terakhir sekali kita mengijazahi dari manaqib Imam Syadili, manaqibnya Imam Bahauddin Naqsyabandi, manaqibnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
manakibnya Syekh Ahmad Al-Rifai, manakibnya Syekh Ahmad Al-Badawi, manakibnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, manakibnya daripada Syekh Muhammad Al-Fasi, dan manakibnya beberapa ulama-ulama At-Tariqah. Kami mengijazahi semuanya. Lainnya dan saya pesankan, kalau memang ada pilihan benar untuk nanti untuk di Majalengka, yang bisa sifatnya mengarahkan, pilihlah orang-orang yang mampu bekerja, mampu dalam tarekohnya, dan mengerti tarekoh. Itu yang penting. Ada terkadang orang yang ngerti tarekoh tapi tidak mempunyai keberanian, akhirnya calik wae di bumi. Sedangkan kita ingin para ahli tarekoh itu turun ke bawah. Bagaimana mencetak min ahli la ilaha illallah. Kalau orang-orang min ahli la ilaha illallah tidak bakal akan macam-macam, malah memperkuat akidahnya, memperkuat bangsanya, memperkuat negaranya dalam mempertahankan, memperkokoh NKRI harga mati. Itu tugas orang-orang ahli tarekoh. Terima kasih, semoga manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.